Ya, biasanya kan kalau dokter nih nyuruh ke kita nih sebagai seorang perawat, nih Neng, kasih ke si pasien itu 500 ml per 8 jam. Kira-kira kalian mau pakai rumus yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sesuai dengan janji saya di minggu kemarin, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu mengenai cara menghitung tetesan infus. Nah, sebelum memasuki materinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai terdapat dua penghitungan atau dua rumus, yaitu tentang infusan mikro atau makro drip, dan yang kedua adalah mikro drip. Nah, biasanya kalau yang makro drip ini adalah penghitungan untuk orang dewasa, dan mikro drip itu untuk melakukan penghitungan pada anak-anak. Nah, yang dua ini dibedakan melalui si lubang tetesan infusnya. Ya, nanti kalau misalkan ada kalau untuk anak-anak itu biasanya ada jarum kecil lagi di infus setnya, tapi kalau untuk dewasa itu tidak ada jarum kecil untuk mengatur si tetesannya. Nah, lanjut, yang pertama yaitu terdapat beda-beda nih untuk setiap tetesannya. Ada yang 15 tetes dan ada yang 20 tetes, tergantung terhadap si merek infus setnya. Kalau untuk 15 tetes per mili itu adalah infus set menggunakan merek Otsuka. Sedangkan faktor tetesnya yang digunakan adalah 15 tetes per mili. Nah, lalu sedangkan infus set yang merek Terumo, faktor tetes yang digunakannya adalah 20 tetes per mili. Nah, biasanya di Indonesia itu di kita penggunaan infus set yang sering digunakan adalah yang 20 tetes yang merek Terumo ini. Ya, lanjut. Faktor tetes makro biasanya digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan cairan pada orang dewasa. Ya, ini untuk orang dewasa yang makro drip. Lalu untuk transfusi darah juga biasanya menggunakan faktor tetes 15 tetes per mili. Itu untuk transfusi darah, ya. Lalu sekarang ada mikrodrip. Mikrodrip biasanya menggunakan faktor tetes yang disebut dengan mikro, yaitu 60 tetes per mili. 60 tetes per mili. Ya. Jadi bedanya kalau untuk anak dewasa, kalau untuk orang dewasa itu adalah 15 sampai dengan 20 tetes tergantung merek infusetnya, tetapi untuk anak-anak itu 60 tetes per mili. Lalu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan pada anak dengan berat badan kurang dari 10 kg. Itu yang untuk mikrodrip, ya. Hanya untuk biasanya digunakan pada anak yang usia atau berat badannya itu kurang dari 10 kg, ya. Oke, lanjut sekarang ke menghitung tetesan infusnya atau rumusnya tersendiri. Di sini ada dua rumus. Yang pertama itu menghitung tetesan infus per menit, dan ada yang menghitung tetesan infus per jam. Ya, biasanya kan kalau dokter nih nyuruh ke kita nih sebagai seorang perawat, nih Neng, kasih ke si pasien itu 500 ml per 8 jam. Kira-kira kalian mau pakai rumus yang mana? Ayo. Nah, ada juga yang seperti ini. Nih Neng, kasih ke si pasien 20 tetes per menit. Beda kan? Ya, cara perintahnya. Nah, untuk cara menghitungnya nanti kalian menggunakan rumus yang ini. Untuk soal yang tadi, untuk pertanyaan yang pertama, nih Neng, kasih 500 ml per 10 jam. Berarti kalian menghitung tetesan infus per menitnya berapa tetes. Itu kan jamnya sudah ditentukan, sudah ada. Tetapi kalau yang kedua, soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, nih Neng, kasih kepada si pasien 20 tetes per menit. Oh, berarti kalian pakainya yang ini, menghitung tetesan infus per jamnya berapa. Gitu. Oke.
sampai sini kalau misalkan kalian masih bingung, nanti akan saya jelaskan. Jadi bedanya di antara dua ini cuma ini saja nih, cuma yang di bawahnya rumusnya sama semuanya. Jumlah cairan yang dibutuhkan oleh si pasien berapa nih, ketentuan dari si dokternya, atau isi dari si isi dari si cairan infusnya. Nah, lalu dikali dengan faktor tetesan. Faktor tetesan itu ini, tergantung ini kalian ngasihnya ke anak-anak atau kepada orang dewasa. Nah, lalu waktu yang ditentukannya berapa jam harus habis segitu mili itu gitu. Nah, lalu dikali dengan 60 menit. Lalu yang kedua, menghitung tetesan infus per jam, jumlah cairan yang dibutuhkannya berapa menurut si dokter. Lalu faktor tetesannya ini tergantung pemberian pada siapa. Kalau untuk dewasa 20 tetes yang kita sering pakai saja ya, 20, berarti kalau untuk anak-anak berarti 60. Lalu tetesan yang dibutuhkannya per jam, berapa tetesnya yang dibutuhkan? 20 tetes misalkan, dikali dengan 60 menit, seperti itu. Oke, nanti kita langsung masuk ke si soalnya. Oke, ini ada contoh soalnya. Yang ada dua contoh soal. Yang pertama adalah cairan yang tersedia adalah 500 cc, harus habis dalam 10 jam. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Ini sama dengan perintah dokter dengan kata-kata, nih Neng, kasih si pasien ini sekian mili, 500 cc atau 500 mili, tapi harus habis dalam waktu 10 jam. Nah, berarti berapa tetes tuh per menitnya? Kita hitung. Kita berarti menggunakan rumus yang pertama. Jumlah cairan yang dibutuhkannya berapa? Di sini jumlah cairan yang dibutuhkan adalah 500 cc. 500 dikali faktor tetesan. Kita sebut saja ini untuk dewasa saja terlebih dahulu ya. Faktor tetesan untuk orang dewasa adalah kita sepakati tadi yang sering dipakai oleh rumah sakit, yaitu 20 tetes per 20 tetes per mili. Jadi 20 per berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Waktu yang ditentukannya berapa jam? Tadi 10 jam ya. Lalu dikali dengan 60 menit. 500 dikali 20, 10.000. Lalu 10 dikali 60 adalah 600. Jadi jumlah tetesan yang dibutuhkan per menitnya adalah 16,6 tetes per menit. Seperti itu ya. Oke, soal yang nomor kedua. Cairan yang tersedia 500 cc NaCl 0,9% diberikan dengan titrasi infus 20 tetes per menit. Berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis? Ini sama saja dengan si dokter memerintahkan kepada kita seorang perawat, nih Neng, kasih ke si pasien 500 cc, tapi semenitnya itu hanya 20 tetes. Jadi si cairan itu harus habis dalam berapa jam? Gitu. Kita hitung sama-sama. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama adalah jumlah cairan yang dibutuhkannya. Jumlah cairan yang dibutuhkan ada si 500 ini. Dikali, kita sepakati ini untuk anak-anak. Ya, tadi untuk anak-anak berapa? 60 tetes per mili. 60 per lanjut ke tetesan yang dibutuhkannya. Tetesan yang dibutuhkan adalah 20 tetes. Ya, 20 tetes berarti dikali 60 sesuai dengan menitnya. 500 dikali 60 berapa? 5 kali 6 30, tambahkan nolnya ada 30.000 per 2 dikali 6 itu 12, berarti 1.200. Nah, tinggal bagi saja. 30.000 dibagi 1.200. 30.000 dibagi 1.200 adalah 25
jam. Jadi 500 cc ini harus habis selama 25 jam diberikan kepada anak-anak dengan micro drip, ya, bukan dengan macro drip. Kalau misalkan dengan menggunakan macro drip, berarti itu diberikan kepada orang dewasa. Kita ubah saja sih ininya, si faktor tetesannya. Berarti kalau misalkan untuk orang dewasa, faktor tetesannya berarti di sini adalah 20. 20 turun ke bawah ya. Berarti 5 dikali 2 10.000 dibagi 1.200, tetap ya, 1.200. Berarti berapa harus habis dalam berapa jam? Yaitu harus habis dalam 8,3 jam. Nah, seperti itu. Gampang kan? Oke. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan kalian masih bingung terhadap penjumlahan ini, silakan kalian hubungi saja ke saya atau personal chat ke saya. Oke? Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.